Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta generasi setelahnya yang senantiasa memegang teguh Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada majelis ini termasuk di dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan uswah kita, bertemu dengan idola kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat pagi ba'da subuh, sekali lagi alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat rahmat, yaitu berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kelapangan, yang itu semua insya Allah hanyalah kita peruntukkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini, rahmat ini senantiasa ada atau Allah tambahkan hingga akhir hayat kita, hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita belajar bersama, ngaji bersama berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi yang ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, masih dalam bab sabar, bab 3 berkenaan dengan sabar. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran kita Jumat yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi berat, beliau mengalami rasa sakit yang serius, yaitu kurang lebih dengan datangnya sakaratul maut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Nabiullah Rasulullah, akan tetapi beliau juga merupakan manusia biasa seperti pulau panjenengan. Beliau juga pernah sakit, beliau juga merasakan sakit. Jadi hadis ini berkisah tentang akhir atau mendekati akhir kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sakit, jalarane sakit. Kami lanjutkan. Maka Fatimah radhiyallahu anha, ini putri Rasulullah, Fatimah ini putri Rasulullah, berkata, aduh sakitnya abiku. Maka beliau pun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, abimu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Tatkala beliau telah meninggal, sedo, dia berkata, maksudnya Fatimah, duhai ayahku, dia telah mendatangi Rob yang memanggilnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Maka ketika telah dikabarkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah diri kalian merasa nyaman
melemparkan tanah atas jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di akhir hayatnya, ya, di akhir hidupnya, beliau meninggal karena sakit pada saat beliau sakaratul maut, karena saking sakitnya, jadi saking sakitnya sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sakit sekali, dan itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesuatu apapun ya, yang diderita atau yang menimpa seorang muslim, ya, bahkan sampai duri, ya, duri kecil yang menancap di bagian tubuh seorang muslim, ya, menimbulkan rasa sakit, namun duri kecil, tidaklah itu semua Allah kehendaki kecuali untuk menghapuskan dosa-dosa kita atau sebagian dosa-dosa kita. Dan pun begitu juga para nabi dan rasul, mereka dikaruniai dengan ujian yang berlipat jauh lebih berat. Misalnya Rasulullah ini sakitnya tentunya lebih berat daripada manusia pada umumnya, ini justru untuk meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sakaratul mautnya itu, ketika sakitnya itu, beliau juga sempat berkata, abimu atau Rasulullah tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini. Artinya nopo, artinya beliau mau meninggal, sakitnya ya itu sakit terakhir. Setelah beliau meninggal, maka tempatnya adalah tempat yang tertinggi di surga Firdaus dan tidak mengalami kesakitan lagi. Kemudian dalam hadis ini yang terakhir tadi, ya, maka ketika telah dikabarkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah diri kalian ini maksudnya para sahabat, merasa nyaman melemparkan tanah atas jenazah Rasulullah SAW? Maksudnya karena Rasulullah SAW ini seorang nabi, seorang rasul, beliau sudah lama dan bersabar menemani umat Islam pada waktu itu, ya, dari masa-masa yang sulit hingga Allah menangkan agama ini, din ini di atas muka bumi ini. Tentunya semuanya itu sangat berkesan, sangat membekas di hati para sahabat-sahabatnya. Jadi maksudnya adalah para sahabat, ya, atau putri Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu anha ini badhe ngubur niku nggih pripun nggih, ini karena yang meninggal ini seorang rasul, seorang nabi yang mulia, arep nguncalne lemah ini niku nggih rada piye ngono nggih. Lek wong biasa brak-bruk ngoten nggih. Ndang dicomplungne ndang diubur wis ngoten mawon. Karena ini seorang rasul, seorang nabi yang tentunya sangat diharapkan kehadirannya di tengah umat, yang tentunya sangat-sangat dinanti kehadirannya di tengah umat, kemudian meninggal badhe ngubur niku yo ndak penak. Arep napa niku nguncalne lemah niku nggih mboten nyaman bahasane. Kami lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Zaid Usamah ibnu Zaid ibnu Haritsah Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Rasulullah dan kesayangannya, putra dari orang kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus utusan. Jadi putri Nabi ini Fatimah radhiyallahu anha telah mengutus, ya, seorang utusan bahwa putra saya telah mengalami sakaratul maut, badhe meninggal sakaratul maut, maka mohon saksikanlah kami. Maksudnya wallahu alam bisawab, ini putra yang mana kalau nggih dereng kertos nggih. Artinya putrinya Rasulullah ini badhe meninggal mengalami sakaratul maut, ya. Kemudian beliau ini, ya, putri Rasulullah ini mengutus utusan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyaksikan proses atau pada waktu sakaratul maut cucunya ini. Maka
beliau mengirimkan ucapan salam. Beliau ini Rasulullah mengirimkan ucapan salam dan bersabda, sesungguhnya milik Allah semata segala yang Dia ambil dan segala yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisinya telah ditulis dengan ajal yang pasti. Maka bersabarlah kamu dan harapkanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Niki karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam suatu kesibukan gitu. Jadi Rasulullah pada waktu utusan pertama itu belum bisa hadir, belum bisa memenuhi permohonan putrinya ini untuk hadir. Maka Rasulullah mengirim salam intinya agar bersabar dengan ujian itu ya. Melihat atau mendapati ujian yang mana anaknya mau meninggal, anaknya mengalami sakaratul maut ya, detik-detik terakhir kematian. Dan ini tentunya sangat berat nih. Seorang anak yang sudah lama dinanti ya, dengan senang ya, dengan gembira kita melihat seorang anak itu tumbuh ngoten nggih. Sik lucu-lucu nih, kemudian Allah ambil, Allah ambil. Anak itu sakaratul maut mau meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan salam dan berpesan agar bersabar karena segala sesuatu di sisi Allah telah ditulis dengan ajal. Artinya apa? Segala sesuatu niku pasti ada ajalnya, ada akhirnya. Bahkan kalau kita biasanya napa niku piring ngoten nggih teng griya nggih. Terus kesenggol napa-napa piringnya pecah. Piringnya pecah. Maka kejadian ini atau pecahnya piring itu tadi nggih, itu merupakan ajal akhir yang sudah Allah tetapkan. Ya pancen wayai pecah ngoten nggih. Wayai pecah, wayai berakhir, maka pasti dengan sebab apapun nopo kesenggol, nopo nopo nggih. Qadarullah pas nesu diuncal nih malah pecah. Nopo mungkin ketabrak kucing ngoten nggih. Itu pasti akan terjadi. Karena segala sesuatu itu ada ajalnya, ada akhirnya yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada yang kekal, termasuk juga kenapa niku barang-barang yang ada di sekeliling kita. Suatu saat pasti akan hancur, suatu saat pasti akan binasa. Ajalnya pasti akan sampai. Tinggal nunggu mawon. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang rusak atau pecah itu nggih sampun dinesoni nggih, karena itu memang ajalnya sudah sampai. Ajalnya sudah sampai ngoten nggih. Iki kados piring niku wau pancen wis ngapunten niki rada serak. Kalau memang ajalnya akhirnya sudah sampai, ya, sudah Allah tetapkan, maka pasti akan terjadi. Pasti akan termasuk juga kematian. Kematian itu memiliki ajal. Kalau ajal seseorang itu sudah sampai, pasti juga dia akan mati dengan sebab yang Allah sudah kehendaki. Kemarin seperti yang kita bahas bersama, ada 99 sebab kematian. Kalau seseorang itu luput dari 99 sebab, maka dia tidak akan luput dari sebab yang ke 100, yaitu tua. Tua, wis tuwek. Kami lanjutkan. Maka niki putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Fatimah radhiyallahu anha, maka dia mengirim utusan kepada beliau bersumpah atasnya agar mendatanginya. Jadi ini ngirim utusan lagi bersumpah, wis pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus datang. Mboten saged mboten ngoten.
Maka beliau Rasulullah ya berangkat disertai oleh Sa'ad ibnu Ubadah, Mu'adz ibnu Jabal, Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Sabit, dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Maka anak kecil itu diberikan, ya setelah sampai ya, maka anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah. Anak kecil yang sekaratul maut tadi diberikan kepada Rasulullah. Beliau lalu mendudukkannya di pangkuannya, di pun pangku. Sementara nafas anak itu tersendat-sendat. Kata yang badhe situ wonten nggih. Wonten niku nggih. Napa niku sekaratul maut kurang luwih ngoten ya. Ngoten. Niku dipangku kali Rasulullah dalam keadaan tersengal-sengal. Bergerak-gerak tidak teratur. Maka kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan uraian air mata. Maka Rasulullah niku luwe netes mengucurkan air mata. Maka saat berkata, ya Rasulullah, apa ini? Maksudnya kok sampai nangis, kok sampai air matanya keluar, itu nopo? Beliau menjawab, ya Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah pada diri hamba-hambanya. Jadi air mata yang keluar dari Rasulullah SAW itu merupakan rahmat. Dan dalam satu riwayat, di dalam hati orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, sesungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang pengasih. Jadi air mata yang keluar dari mata Rasulullah SAW itu merupakan rahmat Allah dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang atau kepada hamba-hamba Allah yang pengasih. Jadi kalau nopo niku kita ya atau mengetahui saudara kita atau kerabat kita mau meninggal dalam keadaan tersengal-sengal, kemudian kita hadir pada saat itu mirsani niku selain kita mentalkim dengan kalimat la ilaha illallah, tentunya sebagai seorang hamba yang Allah karuniai dengan sifat pengasih, kasih sayang, ini bisa jadi sangat dimungkinkan kita juga akan meneteskan air mata karena kasih sayang, karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Tanpa kita sadari kita juga akan nangis ya, mengeluarkan air mata. Pun juga Rasulullah SAW juga begitu pada saat dalam hadis tadi, pada saat beliau melihat ya cucunya ini mau meninggal ya, tersengal-sengal nafasnya, beliau juga meneteskan air mata. Itu merupakan bentuk rahmat Allah berupa sifat pengasih, memiliki kasih sayang. Boten apa niku? Boten napa istilah lek tiyang Jawa napa? Mentalan. Semua tis biyene. Niku napa niku? Malah di wis endang dikubur kayak wis. Boten ngoten. Jadi Rasulullah SAW juga memiliki sifat pengasih, dan seyogyanya seorang hamba, seorang muslim juga memiliki sifat pengasih. Kami lanjutkan. Wah, ini hadis berikutnya nih panjang nih. Wonten satu lembar luwih. Mungkin insyaallah boten cekap hari ini nggih, selak kawanan. Jadi seperti biasanya satu hadis, tapi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari Suhaib ya radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang raja pada umat sebelum kamu, maksudnya umat sebelum umat Rasulullah ya, sebelum datangnya Islam ya, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada seorang raja ya, dia memiliki satu orang tukang sihir, Jadi tentunya ini seorang raja yang kafir karena dia percaya dengan tukang sihir. Ini raja yang kafir.
Ketika dia sudah tua, sang raja itu sudah tua, dia berkata kepada ngapunten, maksudnya penyihirnya itu sudah tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah lanjut usia, maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarinya ilmu sihir. Nah, jadi niki penyihir niki wis tuwek badhe pados penerus, generasi penerusnya yang akan dididik langsung oleh penyihirnya ini. Maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir. Dan dalam perjalanan, pemuda itu menjumpai seorang rahib. Singkat cerita, jadi sang raja ini sudah menemukan seorang pemuda ya yang mau untuk diajari sihir langsung oleh penyihir yang sudah tua tadi, penyihir kawakan. Dan dalam perjalanannya ya, karena rumah pemuda ini agak jauh dari lokasi kerajaan atau dari lokasi tempat pendidikan ahli sihir nih, rodok jauh maka dalam perjalanannya pemuda tadi menjumpai seorang rohib. Seorang rohib niku pendeta. Kalau zaman dulu sebelum datangnya atau sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki rohib atau pendeta nih, dereng dereng ustad, dereng kiai, dereng wonten nih. Niku rohib. Jadi pemuda tadi ketemu dengan seorang rahib. Maka dia duduk ya kepada rohib, maksudnya mampir kemudian duduk ya dengan rohib tadi dan mendengarkan ucapannya sambil mendengarkan apa yang dikatakan sang rahib. Ternyata dia terkesan, ternyata pemuda tadi senang diceritani rohib niku, dituturi ya, dituturi atau didakwahi rahib tadi. Pemuda tadi terkesan, senang. Maka apabila ia akan menemui tukang sihir, ia menemui rahib dan duduk kepadanya. Dan apabila mendatangi tukang sihir, ia dipukulnya karena mesti terlambat. Jadi pemuda tadi setiap hari ini terlambat karena nopo? Karena senantiasa mampir ke rahib tadi. Sakjane tujuannya mau belajar sihir ke tukang sihir tadi, tapi karena di perjalanan ini pemuda tadi bertemu dengan rahib, kemudian pemuda tadi senang, terkesan dengan sang rahib. Jadi setiap mau belajar sihir niku mesti mampir ke rahib tadi untuk mendengarkan ucapan atau ceramahnya sang rahib. Maka hal itu nah niki mergo terlambat niki dipukul kali penyihirnya, dipukul seneni. Maka hal itu dia adukan kepada rahib ya. Maksudnya aku ki mesti terlambat kayak dipukul. Jadi ini mengadu ke rahibnya tadi. Rahib akhirnya berkata, kalau kamu takut tukang sihir ya, maka katakanlah saya tertahan oleh keluarga saya. Dan apabila kamu takut pada keluargamu, maka katakan saya tertahan oleh tukang sihir. Ini sakjane nggih ngapusi niki. Jadi mungkin misalnya ditakoni tukang sihir, "Lho, nyapa kok terlambat?" Terus ngomongnya, "Saya terlambat karena saya mampir ke seorang rohib." Pasti malah lebih dimarahi, lebih dipukul, bisa dipenjara. Karena tidak akan mungkin sejalan seorang rahib, seorang yang saleh, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tukang sihir. Pasti bertolak belakang. Jadi kok ngaku bahwasanya dia terlambat karena ngaji di seorang rahib, pasti akan dimarahi. Pun juga kalau dia ngaku kepada keluarganya bahwasanya dia terlambat karena dia ngaji di rahibnya tadi, juga akan dimarahi, keluarganya juga akan tidak senang. Maka disuruh berkata, saya tertahan oleh tukang sihir. Agar nopo? Ya ini bisa jadi pemuda ini juga berasal dari keluarga yang naudzubillah min dzalik, yang percaya dengan sihir, keluarga yang kafir, yang musyrik, yang masih
mengagung-agungkan atau masih meyakini dengan adanya sihir. Tatkala dia seperti itu, ya, maka pemuda tadi nggih diajari rahibe manut mawon, nggih, berkata seperti itu tadi, ngapusi nggih. Tatkala dia seperti itu, tiba-tiba dia memergoi seekor binatang besar yang telah merintangi orang-orang. Di dalan ngoten, nang tengah dalan enten binatang besar. Lupa nih, nopo gajah, nopo niki. Maka dia berkata, hari ini saya akan mengetahui tukang sihir yang lebih afdol ataukah rahib yang lebih afdol. Ini pemuda tadi ya di terbetik ya di dalam hatinya, ini kesempatan ini. Ada hewan besar menghalangi jalan, niki jajal tak deloke. Apa tukang sihir sing luweh jeleng ya, apa sang rahib tadi yang lebih afdol, lebih baik. Maka dia mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa. Kemudian tadi mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa. Ya Allah, jikalau perkara yang rahib yang lebih engkau cintai, ya, jikalau perkara yang rahib lebih engkau cintai, perkara sang rahib lebih engkau cintai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang bisa berlalu. Ngambil batu mau dilempar niku berdoa riyen. Pemuda tadi, kalau Allah lebih mencintai ya perkara yang disampaikan ya atau yang berasal dari sang rahib itu, maka lemparan batu ini bisa membunuh hewan besar tadi. Jadi lempar nengoten bisa mati. Kemudian ia melemparkan batu itu, dia berhasil membunuhnya dan orang-orang pun bisa meneruskan perjalanannya. Qadarullah, begitu batunya dilempar kena binatang tadi mati. Iki dukun nih, batune sepinten nggih. Napa pancen batune gede, napa batune cilik, tapi karena doanya tadi sehingga hewannya bisa mati. Kemudian dia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Maka rahib berkata, "Hai putraku, engkau sekarang lebih utama daripada aku." Masya Allah. Perkaramu telah sampai pada apa yang aku lihat dan sesungguhnya engkau bakal diuji. Ya. Jika engkau benar-benar diuji, maka janganlah engkau menunjukkan kepada aku. Dan adalah pemuda tadi bisa menyembuhkan buta bawaan, sopak, dan mengobati orang-orang dari semua penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu sang rahib tadi mendengar cerita pemuda tadi ya, kaget sang rahib ini. Masya Allah, ini berarti pemuda ini memiliki doa yang mustajab, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa menengadahkan tangan ke langit, dikabulkan. Makanya sang rahib tadi berkata, engkau memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dungo langsung dikabulkan. Kemudian pemuda tadi ya diuji oleh Allah dengan keutamaan-keutamaan seperti ini. Dia bisa menyembuhkan buta bawaan, bisa menyembuhkan penyakit sopak ini apa? Bungkuk tuh. Dan mengobati orang-orang dari semua penyakit dengan izin Allah. Lek zaman dik dereng dangu nika wonten ponari niku bisa menyembuhkan napa niku penyakit-penyakit. Niki zaman riyen nggih wonten pemuda ini tadi nggih wonten diuji Allah dengan memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit-penyakit. Bahkan orang buta sejak lahir ya, sejak lahir benten kalih buta karena sesuatu nih, karena kecelakaan atau karena tua, ini beda. Kalau buta seperti itu zaman saat ini insya Allah pun sakit nih atas operasi-operasi itu. Tapi kalau buta sejak lahir, nah ini pemuda ini bisa mampu, Allah beri kemampuan untuk menyembuhkan. Tetapi sang rahib tadi ya melarang pemuda ini untuk menceritakan kepada rahib. Jadi kalau memiliki kemampuan atau Allah uji dengan kemampuan yang luar biasa ini, wis tidak usah diceritakan neng,
rahib. Maka seorang buta yang dekat dengan raja mendengar hal itu. Akhirnya dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang melimpah. Dia berkata, semua yang ada di sini adalah untukmu jika kamu bisa menyembuhkan aku. Maka pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan memohon kepada Allah, maka dia pasti akan menyembuhkanmu. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala membuatnya sembuh. Masya Allah. Jadi ada seorang buta ya di lingkungan kerajaan. Tentunya ini karena di lingkungan kerajaan ini orang ini kafir. Maka begitu mendengar kemampuan pemuda ini langsung didatangi. Singkat cerita, pemuda tadi masya Allah ya, memang tahan uji. Lek coro ponari ngoten wis langsung napa niku sekene tak sembuh nih, nggih golek duit gendang sugih. Ngoten nggih. Pemuda tadi tidak, dia berkata, bukan saya, yang menyembuhkan itu bukan saya. Yang menyembuhkan itu Allah. Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, kalau jenengan pengen sembuh, masuklah Islam. Bertakwalah kepada Allah ya. Masuk Islam dulu, baru nanti saya doakan. Nah, jadi doa pemuda ini memang makbul, memang mustajab, didoakan langsung sembuh. Tapi syaratnya ini wow, harus beriman dulu. Nah, tidak beriman, tidak bisa. Karena yang menyembuhkan Allah. Kalau sudah beriman, bisa. Ya, didoakan pemuda tadi langsung sembuh. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala membuatnya sembuh. Nah ini benar, sembuh. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk kepadanya sebagaimana selama ini duduk menemani raja. Maka raja bertanya kepadanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu itu? Nah, rajanya gumun, dia menjawab, Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah. Nah, ini jawabannya wis mengagetkan ya. Lek dhisik sik kafir ngoten nggih mungkin sopo yang menyembuhkan. Tapi begitu ditanya raja, siapa yang menyembuhkan? Maka mantan orang buta tadi menjawab, yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhan Anda. Tuhan saya dan Tuhanmu wahai raja, yaitu Allah. Maka raja menghukumnya. Begitu tahu itu ya, maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya sampai akhirnya dia menunjukkan kepada pemuda itu. Jadi raja ini nggih rodok mirip-mirip Raja Fir'aun. Jadi dia mengaku Tuhan, dia mengaku yang paling berkuasa. Sopo kok enek Tuhan yang lebih berkuasa dari saya itu, lesu raja nih. Maka dihukum ya, disiksa sampai mantan orang buta tadi menunjukkan kepada pemuda tadi. Pemuda itu pun didatangkan dan raja berkata kepadanya, "Hai putraku, sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan penyakit buta bawaan, sopak, dan engkau telah berbuat dan berbuat." Masya Allah, kasih katanya. Maka dia menjawab, pemuda tadi menjawab, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya hingga dia menunjukkan pada rahib. Pun siang nggak tahu sih. Jadi pemuda tadi didatangkan juga diperlakukan sama. Begitu ditanya, pemuda tadi menjawab dengan imannya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya, maka dia disiksa dengan siksaan yang berat. Saking beratnya akhirnya pemuda tadi menunjukkan kepada sang rahib yang dulu telah mendakwahi dia, yang dulu telah menyeramahi pemuda tadi sehingga pemuda tadi beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, pun juga di zaman sekarang, jadi kalau ada
dokter ngoten nggih. Dokter atau mantri atau orang yang berilmu tentang kesehatan, yang memiliki ilmu tentang dunia kesehatan ya, itu pada hakikatnya juga yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter atau orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan itu hanyalah lantaran, hanyalah wasilah, ya. Hanyalah wasilah. Karena ilmu yang mereka dapat itu sebenarnya juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesembuhan itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, bukan doktere, bukan Pak Mantrine, atau bukan Bu Bidane mboten, atau orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan yang lainnya mboten. Tapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iman yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pergi ke dokter, kita pergi ke Pak Mantri, itu hanyalah usaha kita. Itu hanyalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita, usaha kita agar Allah memberi kita kesembuhan. Jadi memang seorang muslim itu harus berusaha, harus berikhtiar. Boten pareng patah semangat, boten pareng napa niku jauh, atau boten pareng berputus asa dari rahmat Allah. Terus loro ya wis biyene, wayahe mati ya mati. Nah niki namine napa niki putus asa. Ini tidak boleh ya. Jadi harus berikhtiar, harus berusaha. Karena di dalam ikhtiar itu, di dalam usaha kita itu juga ada pahalanya. Kemudian setelah kita berikhtiar, berusaha, kita pun juga seperti pemuda tadi berdoa, memohon kepada Allah ya. Kalau sakit ya memohon atau meminta kepada Allah kesembuhan. Kita berikhtiar juga berdoa. Insya Allah Allah lah yang akan memberi kita kesembuhan, memberi kita kesehatan dengan lantaran, dengan wasilah-wasilah yang Allah kehendaki. Ngaten nggih, niki pun rodok padang. Insyaallah kita lanjutkan pembelajaran bersama kita Jumat depan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan kepada kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, sehingga Allah kokohkan kita senantiasa di atas din, di atas agama ini, di atas Islam ini, dan Allah matikan kita kelak dalam keadaan muslim, insya Allah. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى